Arema FC banyak tawaran masuk pelatih anyar pengganti Joel Cornely di Liga 1 2024-2025. Tim berjuluk Singoedan itu memang sibuk mencari juru taktik anyar usai mendepak Joel Cornely. Kebersamaan Arema FC dengan Joel Cornely hanya sampai pekan ke-15. Setelah kekalahan melawan Persik Kediri dengan skor 1-0, Arema FC resmi mengakhiri kontrak Joel Cornely. Manajemen Singoedan kabarnya sudah bernegosiasi dengan dua pelatih asing, bahkan diakui sudah ada tahapan komunikasi serius untuk seleksi awal, sebagai pertimbangan direksi dan manajemen tim memutuskan nasibnya. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengungkapkan, dua pelatih yang masuk dalam kantong manajemen. Keduanya bahkan sudah dihubungi melalui telepon, untuk wawancara awal sebagai bagian perekrutan pelatih kepala, karena keduanya belum ada di Indonesia. Target kami, pada Januari awal nanti Arema sudah punya pelatih kepala yang baru, kalau sesuai tim Melin, maka dia sudah bisa mempersiapkan tim untuk laga pertama di putaran kedua, kata Yusrinal, pada Kamis tanggal 26 Desember tahun 2024. Dirinya mengakui, proses mendatangkan pelatih asing di tengah kompetisi yang berjalan tidaklah mudah, perlu seleksi ketat, yang membutuhkan waktu tak sebentar, satu hal lagi yakni pengurusan dokumen yang dinilai memerlukan waktu. Proses untuk pelatih asing ini gak gampang, butuh waktu untuk mengurus dokumen-dokumennya juga, ucapnya. Namun ada beberapa kriteria, yang harus dimiliki oleh pelatih baru untuk dapat melatih Arema FC, salah satunya ialah dapat merangkul semua pemain, dengan begitu, maka tim akan semakin solid. Inal meyakini, kalau para pemain Arema FC sudah mumpuni, saya berharap kami bisa mendapatkan pelatih yang bisa bikin tim ini tetap solid, itu yang terpenting sekarang. Karena jika dibandingkan dengan 3 musim lalu, baru di musim ini saya rasa Arema FC memiliki tim yang cukup solid, ujarnya. Sementara itu, tampil mengkilap pada musim debutnya di Liga 1 Indonesia bersama Arema FC, gelandang asal Brasil William Marcilio menarik sejumlah klub papan atas untuk merekrut, pada bursa transfer paruh musim yang sudah mulai dibuka sejak tanggal 19 Desember tahun 2024 lalu. Pemain 28 tahun itu memang langsung menjelma jadi nyawa permainan Singoedan, dia pun saat ini tercatat sebagai raja asis dengan torehan 7 asis. Tidak hanya fasih dalam memberi umpan matang terhadap rekannya, dia juga cukup produktif dengan 5 gol dari 15 pertandingan. Berkat performa gemilangnya tersebut, dia sempat disebut-sebut masuk daftar 4 pemain Arema FC yang diminati klub lain, seperti yang diungkapkan General Manager tim Yusrinal Fitriandi. Pemilik jersey bernomor punggung 10 itu dihubung-hubungkan dengan sejumlah klub, seperti Persija Jakarta dan Borneo FC. Kabar adanya ketertarikan klub lain itu mendapat tanggapan dari William Marcilio, yang dengan penuh keyakinan menyatakan keinginannya untuk tetap berseragam Singoedan. Tidak sekadar bertahan, William Marcilio pun berharap manajemen segera menyodorkan perpanjangan kontrak, sehingga dia dapat bertahan untuk waktu yang lama di Arema FC. Saya senang di tim ini, saya ingin bertahan di sini, bahkan, saya berharap bos datang kepada saya dan memberikan penawaran kontrak baru, saya ingin bermain di Arema untuk waktu yang lebih lama, katanya. Ketika ditanya kenapa ingin bertahan lebih lama di tim Arema FC, pemain kelahiran 31 Ag 1996 itu mengaku, sudah merasa nyaman bermain bersama di tim kebanggaan Aremania dan Aremanita itu. Saya nggak tahu alasannya, tapi, saya sangat ingin bertahan di tim ini, saya pikir Arema adalah prioritas saya saat ini, yang saya pikirkan hanyalah Arema, pungkas dia. Di lain sisi, Timnas Indonesia mengalami kegagalan di ASEAN Cup 2024, setelah tidak berhasil melanjutkan langkah mereka ke babak selanjutnya, yaitu fase grup. Banyak pemain muda mendapatkan kesempatan untuk melakukan debut mereka, berkat keputusan pelatih Shin Tae-yong, yang lebih memilih mayoritas pemain muda. Salah satu pemain yang menonjol adalah gelandang Ahmad Maulana Syarif, yang berusia 21 tahun dan berasal dari klub Arema FC. Ahmad menunjukkan performa yang memuaskan dalam 2 pertandingan melawan Vietnam dan Filipina. Pada kedua laga yang penuh tantangan tersebut, dia bermain dengan semangat tinggi sebagai gelandang jangkar memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Meskipun baru tampil dalam 2 pertandingan, Ahmad telah mendapatkan julukan El Ngeyel, yang mencerminkan gaya permainannya. Dia mengetahui julukan tersebut melalui media sosial. Julukan El Ngeyel muncul setelah adanya komentar dari netizen. Selanjutnya, Arema FC menggunakan julukan tersebut sebagai ucapan selamat atas debut Ahmad bersama timnas senior di Instagram.
Yang terjadi, setelah pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, kini, julukan tersebut telah melekat erat pada Ahmad. Namun, perasaan mantan pemain Persija Jakarta ini campur aduk antara bahagia dan sedih. Dia merasa senang mendapatkan julukan tersebut. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa sedih karena langkah timnas Indonesia terhenti di fase grup, sehingga dia tidak dapat berlama-lama berada dalam skuad merah putih. Kaget? Pertama tahu itu dari Instagram Arema FC, katanya, menunjukkan rasa terkejut dan bangga akan pengakuan tersebut.